Belum semua. Kita contoh ya, cowoknya dulu cowoknya. Apa kabar? Belum semua. Apa kabar? Yang ceweknya mau kalah yang ceweknya nih ya. Apa kabar? Masih ada yang sedekah, masih ada yang berdoa. Belum mulai kita kalau masih sedekah. Pedikitan kali ya, dikit ya. Karena di luar hujan. Insya Allah kalau hujan kita dikasih keberkahan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi. Apa kabar? PTB. Beri aplaus buat kita semua. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Bang Ahmad. Mungkin kalau ada yang lihat TikTok, udah ada yang lihat TikTok saya belum? Udah semua? Belum viral berarti. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, saya dulunya hanya mantan karyawan. Ya, pernah kerja 13 tahun saya kerja di perusahaan makanan. Ya, dari outsourcing 4 tahun, kemudian diangkat ke karyawan kontrak 2 tahun, diangkat ke karyawan tetap 2 tahun, jadi staf 4 tahun. Tapi apa Bu? Ya, semakin tinggi gaji nggak terlalu tinggi, benar ya? Karena kita masih kerja sama orang, benar ya? Nah, saat saya kerja, alhamdulillah bukan nggak bersyukur Pak Bu. Ini pengalaman saya, ini yang saya alami, saya cerita tentang saya, ya. Karena apa? Saat saya kerja waktu saya muda, itu kebutuhan cukup Bu. Gaji UMR itu cukup. Karena saya belum punya istri, ya enggak? Ngasih orang tua masih bisa. Setelah saya menikah Bapak Ibu, berarti kebutuhan nambah enggak? Nambah. Berarti yang ditambah apanya? Makanan yang dikurangin apa penghasilan yang ditambah? Penghasilan yang ditambah. Ya. Akhirnya saya sambil kerja, sambil dagang waktu itu. Saya pernah dagang batu akik Bapak Ibu. Tahu batu akik? Tahu nggak? Lah kalau bapak-bapak nggak tahu batu akik, gimana ceritanya nih? Saya 2015 dagang batu akik Bapak Ibu. Ini batu akik kan tuh. Masih sisa pandan. Kita orang Betawi bukan orang mana-mana. Ya, orang Betawi masih batu pandan. 2015 saya sambil kerja sambil jalanin usaha. Ternyata apa Bapak Ibu? Yang ada modal habis, dagangan habis, utang. Utang? Kayaknya nggak ada yang punya utang ini mah. Nggak ada yang nyebutin utang, saya doang berarti. Ya. Nah, pas itu dagangan habis, ternyata utang banyak. Nah, saya berpikir lagi. Nah, saya awalnya berdua sama istri saya. Kemudian lahirlah anak pertama saya Bapak Ibu 2016. Nambah nggak tuh? Nambah. Berpikir lagi Pak, gaji hanya UMR Pak. Ya, saya berpikir gimana caranya ada penghasilan tambahan. Karena saya bukan terlahir dari orang kaya, bukan. Saya hanya terlahir dari orang tua saya yang hanya ojek pangkalan. Ya, emak saya yang hanya ibu rumah tangga, tapi sambil dagang nasi uduk waktu itu. Coba bayangin Pak, gimana orang tua saya bisa bantuin saya? Ya saya yang harus berubah. Saya yang harus memperjuangkan gimana di keluarga saya harus ada orang sukses. Kalau kata saya, ada saya nggak mau sukses, ya saya nggak harus sukses. Benar ya? Nah, saya waktu itu lahir lagi, anak saya selang 2 tahun Pak Bu. Nambah lagi kalau tuh? Doyan apa doyan ini? Lah aja Bu, doyan kali. Coba bayangin, kalau anak 2, istri 1, dia nggak? Nambah nggak? Kalau gaji UMR kurang nggak? Buat jajan anak, kemudian buat listrik, buat apa lagi? Makan itu kurang. Belum bayar rokok di mana? Di warung kelontongan, ya enggak? Warkop. Kan kalau pulang kerja nongkrong di warkop. Tiba-tiba akhir bulan dicek berapa utangnya? 900.000, 1,5 juta, ya enggak? Itu yang saya alami Pak. Nah, saya berproses lagi, saya dagang lagi sambil kerja Pak. Pernah dagang ini saya, pakaian. Dagang pakaian dalam Bapak Ibu, buat cowok sama wanita. Dagangnya di pasar malam. Saya orang Jurumudi, saya dagangnya di Bulak Teko. Tahu Bulak Teko? Jakarta Barat. Kemudian saya dagang di Kampung Baru. Saya dagang lagi Jurumudi Pak. Ternyata itu sama. Karena saya nggak fokus waktu itu sambil kerja sambil dagang, akhirnya yang ada sama. Dagangan habis, modal habis, utang banyak. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya di rumah ya. Saya waktu nikah itu dibilang sama mertua saya nggak boleh kemana-mana. Jadi tinggal di situ aja. Jadi saya belum punya rumah Bapak Ibu. Saya tinggal sama mertua saya. Dan mertua saya masih punya bapak, apa namanya? Engkong ya? Iya, engkong. Jadi di rumah itu saya, istri saya, anak saya 3, mertua saya, sama engkong. 7 kepala Pak.
7 kepala saya yang harus tanggung jawab semua itu. Bayangin coba. Dan alhamdulillah ketemu usaha ini tahun 2023. Ya, saya nggak percaya ada anak muda usia 34 tahun bisa beli rumah 1 miliar cash, bisa beli Pajero cash, bisa beli Camry cash. Sebenarnya yang kerja saya apa beliau sih? Coba, saya udah banting tulang, pagi kerja, malamnya dagang, pagi kerja, malamnya dagang, pagi kerja, malamnya dagang, tapi nggak ada hasil Bapak Ibu. Saya berpikir, saya akhirnya melihat TikToknya beliau, saya kontak beliau, ternyata namanya Bapak Reza Pahlawi Hamidi, beli pos buat mentor saya. Ya. Saya kontak beliau, katanya, Pak, rumahnya di mana Pak? Di Cipondo. Bapak orang mana? Orang Betawi Bang. Lah sama kita orang Betawi ini. Gimana itu caranya? Saya begitu Pak. Akhirnya dia bilang, udah Bang main aja ke rumah. Malam-malam Pak. Kan kalau kerja itu masih jam 7 pulang jam 3. Jam 3 pulang jam 11. Jam 11 pulang jam 7. Siklusnya begitu aja. Yang saya lihat waktu saya kerja adalah flat Pak. Kalau usahakan naik turun. Benar nggak? Kalau kerja sampai 56 tahun pun ujung-ujungnya di usia 56 tahun pun saya akan berpikir gimana caranya saya harus usaha. Gimana caranya saya harus dagang. Dengan usia saya, dengan kondisi saya udah mulai lemah, kenapa nggak saya mulai di usia saya masih muda? Itu yang saya pikirkan. Nah kemudian saya datang ke rumah beliau jam 12 malam Pak, pulang kerja, datang ke pasar di Pondok Indah. Saya ketok, ternyata gerbangnya udah ditutup karena udah jam 12 malam. Mau namu atau mau nyolong ini? Coba bayangin, 12 malam Bang. Ya saya kata sapamnya masuk aja Bang ke dalam rumah Pak Reza. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Reza ya? Iya Bang Ahmad ya? Iya. Duduk Bang, duduk Bang, duduk Bang. Nah, di situ ada Pak Yayan Sofian, leader saya di blog buat Pak Yayan Sofian. Saya dibilang sama Pak Yayan, abang duduk dulu, nanti dijelasin sama Pak Yayan Sofian. Nah, malam-malam saya ditinggal Pak, sama Pak Yayan. Pak Yayan nonton bola ke dalam. Nah, saya dijelasin sama Pak Yayan Sofian kayak tadi. Ini yang saya mau ternyata. Modal sekali, untungnya berkali-kali. Modal sekali, seumur hidup sampai ahli waris. Coba bayangin, ada nggak usaha kayak gitu? Usaha yang saya jalani belum pernah kayak gitu Pak. Dan alhamdulillah Pak, karena tanggung jawab saya yang besar Pak. 1 bulan setengah pertama saya jalani sambil kerja. 1 bulan pertama saya jalani sambil kerja. Setelah ada yang percaya satu sama saya ambil keputusan buat resign kerja. Saya fokus jalanin, ditemenin, didampingin sama Pak Reza Pahlawi Hamidi. Alhamdulillah Pak. Cuma hitungan 2 bulan setengah saya tembus motor cash 20 juta. Jalanin lagi, masih belum percaya Pak. Orang Betawi kita, masih belum percaya nih, mobilnya belum dipegang nih, mobilnya belum ditangani nih, bener nggak? Lah begitu kan bahasanya, ya nggak? Saya jalanin lagi, nggak pernah ditinggal saya, nggak pernah ditinggal. Saya konsultasi, ya, saya diskusi, konsultasi, Pak, diajarin, dimentorin, lakuin, prospek, lakuin lagi Pak. 7 bulan setengah kemudian saya dapat lagi motor dan mobil pertama saya Pak. Nggak percaya, masih belum percaya Pak, karena Pajero belum ditangani. Gimana caranya? Hidup itu harus punya target Pak. Hidup itu, apa yang kita pertaruhkan pasti itu yang kita menangkan. Percaya itu Pak. Dan saya akhirnya keluar dari zona nyaman itu Pak.